Sahabat-sahabat terkasih, para pemain maupun para penonton Partita del Cuore ini, pertandingan kalian ini mendorong saya untuk berbagi beberapa permenungan. Mulai dari makna kata-kata yang mendefinisikannya, partita pertandingan dan cuore hati. Partita dalam hal ini berarti pertemuan. Sebuah pertemuan di mana bahkan lawan sekalipun menemukan sebuah tujuan bersama yang menyatukan mereka. Secara khusus tahun ini adalah untuk anak-anak yang meminta bantuan, anak-anak yang datang ke Italia dari daerah perang, dan yang diterima melalui proyek rumah sakit dan Yayasan Bambin Jesu serta Caritas Italia. Tampaknya semakin sulit, hampir mustahil, menemukan ruang untuk mendengarkan hal-hal seperti ini. Tapi saya teringat akan sebuah pertandingan lain yang diceritakan dalam film Joyeux Noël dan dalam sebuah lagu oleh Paul McCartney yang dimainkan pada tanggal 25 Desember 1914 oleh beberapa tentara Jerman, Prancis, dan Inggris dalam apa yang disebut gencatan senjata Natal di dekat kota Ypres di Belgia. Masih mungkin, selalu mungkin untuk saling bertemu, bahkan di masa perpecahan, bom, dan perang. Kita perlu menciptakan kesempatan-kesempatan untuk itu, menantang perpecahan dan menyadari bahwa inilah tantangan terbesar untuk bertemu. Berkontribusi bersama demi tujuan yang baik. Menyatukan kembali hati-hati yang patah, baik hati kita sendiri maupun hati orang lain. Menyadari bahwa dalam hati Allah kita adalah satu, dan bahwa hati adalah tempat perjumpaan Allah dengan sesama. Partita dan cuore dengan demikian menjadi dua kata yang harus digabungkan. Dan indahnya, ini terjadi dalam sebuah acara amal yang sifatnya olahraga dan sekaligus televisi. Acara yang menggalang dana demi kehidupan, demi penyembuhan, bukan demi kehancuran dan kematian. Olahraga ketika dijalani dengan baik, baik oleh para pemain maupun para pendukungnya, memiliki kehebatan berikut. Mengubah konfrontasi menjadi pertemuan, perpecahan menjadi inklusi, kesendirian menjadi komunitas, dan televisi ketika dimaknai bukan hanya soal koneksi, tetapi menjadi persekutuan pandangan, dapat membuat kita belajar kembali bagaimana memandang satu sama lain. Dengan cinta, bukan dengan kebencian. Sangat bermakna juga bahwa hari ini yang bermain adalah dua tim, satu dari kalangan politisi, dan satu lagi dari para penyanyi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa politik sebenarnya bisa menyatukan, bukan memecah belah, asalkan tidak hanya fokus pada propaganda yang menciptakan musuh, tapi mau berusaha membangun dialog yang sulit namun penting, demi kebaikan bersama. Ini juga mengingatkan kita bahwa musik memberikan makna lebih dalam pada kata-kata dan kenangan kita. Sejak kita masih kecil, saat pertama kali belajar berbicara dan mengingat. Anak-anak yang menjadi fokus acara kalian ini tahu betapa pentingnya hal-hal itu. Mereka punya hati yang murni, yang membuat mereka bisa melihat Allah. Saya berharap pada kalian semua, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini serta mendukung tujuannya, bisa menatap mata anak-anak dan belajar dari mereka. Belajar untuk kembali berani menerima sesama dan menjadi orang-orang yang membawa perdamaian lewat perjumpaan. Milikilah juga kekuatan untuk percaya dan berdoa agar datang masa jeda, waktu di mana kebencian berhenti melaju, karena yang dipertaruhkan adalah kemanusiaan kita. Semoga acara yang membawa pesan damai ini benar-benar memberi harapan dan kebaikan untuk dunia.